Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan webinar sepekan bersama Muhammad Nasir. Ini berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan webinar ini. Semoga rekan-rekan, para sahabat dan juga para peserta webinar dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan orang-orang yang tercinta di antara kita yang kena musibah atau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang total kepada mereka yang sedang diuji dengan sakit, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan serta rahmatnya kepada mereka yang telah diambil terdahulu. Para rekan-rekan peserta webinar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung pekan ya. Mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat, besok terakhir adalah hari terakhir webinar kita. Tentu sudah banyak yang sudah dimiliki oleh para rekan-rekan dan para asatidzah, para peserta webinar terkait wawasan, ilmu, dan juga pemikiran-pemikiran terkait Dr. Allahyarham Muhammad Nasir. Dan hari ini kita akan membahas judul yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemikiran dan praktik kaderisasi dai oleh dai Muhammad Nasir ya. Judulnya pemikiran dan praktik kaderisasi dai Muhammad Nasir. Dan insyaallah akan dibersamai oleh Dr. Ujang Habibi MPDI. Beliau sebagai ketua bidang pendidikan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Berbicara tentang kaderisasi ya yang dilakukan oleh Allahyarham Muhammad Nasir sangat menarik, karena sampai hari ini kaderisasi itu terus berjalan, dan orang-orang yang telah dikader oleh Allahyarham Muhammad Nasir juga sampai hari ini sebagian masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bersamai kita. Di antaranya Allah yahfad Ustaz Kiai Haji Syuhada Bahri dan juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu sangat menarik bagaimana pemikiran dan praktek kaderisasi yang dilakukan oleh Allahyarham Muhammad Nasir. Ya, lebih dalamnya kita akan menyimak terkait judul ini bersama pemateri kita, Dr. Ujang Habibi MPDI. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara
para asatidz peserta webinar pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta juga dengan kenikmatan sehat yang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, dan kita doakan para pendahulu kita, orang tua kita, para kader-kader, di antara mereka adalah kader Muhammad Natsir juga di masa pandemi ini telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan syukurnya. Amin. Dan kita berdoa pula kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang sampai hari ini masih menderita sakit, untuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara tentang konsep atau pemikiran dan praktek kaderisasi Dai Muhammad Natsir, saya sampaikan sedikit dulu apa ceritanya. Kita sudah beberapa hari mendengar langsung penuturan dari para murid-murid Pak Natsir yang alhamdulillah di antara mereka masih ada ustadz kita semuanya, guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa sehat. Mereka, beliau bertemu langsung dengan Pak Natsir. Tentunya beliau mendapatkan warisan langsung dan bisa menghayati secara lebih dalam tentang apa yang selama ini beliau dapatkan dari Bapak Muhammad Natsir. Tapi saya terus terang sebagai generasi yang jauh di belakang, tidak pernah berjumpa langsung dengan Pak Natsir, karena beliau wafat tahun 93 saat saya masih posisi di kampung. Waktu itu 93 berarti saya lulus SD. Dan terus terang saya juga baru mengenal Pak Natsir ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya kuliah di STID Muhammad Natsir tahun 1999, masuk pertama di STID Muhammad Natsir sebagai angkatan pertama di STID. Dari situ saya betul-betul baru mulai mengenal, mulai belajar tentang siapa tokoh Bapak Muhammad Natsir ini. Di kampung sampai SMP aliyah belum pernah mendengar nama itu, karena memang di buku-buku sejarah memang sepertinya sengaja disembunyikan nama-nama tokoh-tokoh kita ini. Maka kemudian dalam perjalanan waktu, saya setelah lulus dari STID juga diminta untuk kemudian mengabdi, berkiprah dengan keterbatasan yang ada, bergabung bersama menjadi salah seorang pengelola di antara teman-teman yang lain di STID Muhammad Natsir. Dalam perjalanan pengelolaan STID tentu ada masukan-masukan, bahkan juga ada kritikan-kritikan, yang itu semuanya dalam rangka untuk menguatkan bagaimana pola pengkaderan di STID Muhammad Natsir. Dan di antara kritikan yang biasa saya dengar waktu itu, ini salah satu cerita yang melatar belakangi saya menulis ini, adalah saya agak sering mendengar pula kritikan tapi yang jelas ini adalah bagian dari masukan yang sangat penting untuk kita selalu berbenah, kita selalu memperbaiki pengelolaan di STID Muhammad Natsir ini, visi misinya dan proses pengkaderannya. Yakni ada yang bilang bahwa STID ini dikelola kurang, atau kalau tidak dikatakan tidak sesuai, ya kurang sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Bapak Dr. Muhammad Natsir. Maka kemudian saya tergelitik untuk kemudian mencoba menggali, mencoba mempelajari bagaimana sesungguhnya bagaimana sesungguhnya pemikiran konsep Pak Natsir ini, dan kemudian proses pengkaderannya seperti apa. Ini adalah bagian dari saya ingin coba
komparasikan, coba ingin ukur, ingin timbang, apa betul bahwa kemudian kritik-kritik itu adalah demikian adanya. Nah, makanya ini selain tentu saya ingin betul ingin mengetahui bagaimana konsep Pak Nasir dan prakteknya dalam pengadilan dai ini, sekaligus secara tidak langsung pula saya ingin ya dalam tanda petik istilahnya meluruskan apa yang selama ini mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwa STID kurang sesuai dengan Pak Muhammad Nasir dalam pemikiran dan proses pengadilannya. Maka saya tulis, saya coba gali ini. Kemudian ini menjadi disertasi saya di S3 di bawah bimbingan saat itu adalah promotor Profesor Kiai Didin Hafidzuddin yang hari ini kemudian menjadi ketua pembina Dewan Dakwah, di mana beliau juga menjadi salah seorang pengelola daurah-daurah yang dilaksanakan oleh Pak Nasir di Darul Falah. Salah satunya adalah waktu itu Profesor Didin. Kemudian promotor adalah Ustadz Dr. Adian Husaini saat itu di tahun 2017 yang kemudian hari ini beliau diamanahi untuk menjadi Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia. Jadi dengan keterbatasan saya, dengan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bacaan saya, ini yang saya tulis, yang saya coba kali ini adalah ya dalam bimbingan beliau berdua. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, ataupun kalau ada kekeliruan kecil mohon nanti bisa sama-sama dikoreksi. Itu sekilas yang biar menjadi maklumat bagi kita semuanya. Saya akan memulai dari bagaimana Pak Nasir ini menjadi seorang tokoh. Beliau sudah terkenal sebagai tokoh yang besar, tokoh Zulwujuh, sebagai dai, pendidik, politisi, negarawan, jurnalis, diplomat, dan lain sebagainya. Tentu beliau dengan kapasitas yang seperti itu memiliki ide-ide besar, dan sekaligus idenya itu juga dikerjakan secara nyata untuk membangun umat dan bangsa ini. Beliau ingin bagaimana keberlangsungan hidup dan kehidupan umat di negara kita ini, negara tercinta Indonesia ini, selalu berada dalam bingkai ajaran Islam. Maka untuk itu, untuk terwujudnya hal itu, beliau memiliki perhatian yang besar. Beliau memiliki perhatian yang cukup besar dengan mengkader para dai untuk kemudian terjun ke lapangan dengan berbagai kapasitas, dengan berbagai bakat, dengan berbagai muyul dari kader-kader itu. Beliau mengkader mereka. Pengkaderan yang beliau lakukan itu baik melalui pendidikan formal maupun non formal sudah terlaksana. Jadi selama hidup beliau, selama beliau ada, beliau telah melakukan itu, pengkaderan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Di antara mereka yang dikader adalah para aktivis kampus, aktivis masjid, dan santri-santri dari berbagai pondok pesantren. Telah ia bina sedemikian rupa agar menjadi kader-kader penerus perjuangannya. Dan itu semuanya telah dilakukan sampai akhir hayat beliau. Beliau betul-betul mengkader para aktivis dari masjid-masjid, dari kampus-kampus, dari pesantren-pesantren untuk dibina menjadi kader-kader dai pelanjut beliau insya Allah. Kegigihan Pak Nasir itu, kegemilangan beliau sebagai salah seorang tokoh nasional, bahkan tokoh dunia Islam internasional, tentunya telah menginspirasi bagi kader-kadernya. Namun di sisi lain, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa kader-kader beliau tidak sepenuhnya. Nah, ini bagian dari analisis saya.
karena ketokohan beliau, kebesaran beliau Bapak Muhammad Nasir tentu tidak mudah bagi kader-kadernya untuk mencontoh dengan sedemikian rupa persis apa yang dimiliki, persis apa yang Pak Nasir telah lakukan. Telah banyak kader kemudian menjadi dai, ulama, politisi dan lain-lain. Meskipun itu semuanya keberhasilan mereka kader-kadernya tentu tidak sedemikian rupa persis dengan apa yang telah diraih prestasi oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir. Tetapi tidak menihilkan bahwa kader-kader Muhammad Nasir adalah kader-kader yang hebat. Kesuksesan Pak Nasir melahirkan kader-kader itu semuanya terwujud bagaimana Pak Nasir mengkader, bagaimana proses mengkader itu ketika saya coba baca-baca, ketika saya coba wawancarai beberapa murid Pak Nasir, ketika saya coba menggali data bagaimana apakah sudah ada panduan bagaimana Pak Nasir mengkader dai sehingga lahir kader-kader yang hebat. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, dari buku-buku yang sudah ditulis, dari hasil wawancara saya, ternyata ternyata dipandang belum ada satu panduan khusus yang betul-betul secara spesifik menjabarkan bagaimana proses Pak Nasir mengkader-kader dai sehingga lahir kader-kader pelanjut yang hebat itu. Oleh karenanya ini pula yang kemudian saya menjadi semakin semangat untuk bagaimana meneliti lebih lanjut, dan kemudian mudah-mudahan meskipun tidak menjadi sebuah panduan yang lengkap, tapi setidaknya dari bacaan saya ini, dari penelitian saya ini, saya ingin melahirkan sebuah buku kecil yang mudah-mudahan kemudian menjadi sumbangsih tentang bagaimana cara dan proses Pak Nasir mengkader para kader dai pelanjutnya. Bagaimana teori kaderisasi Pak Nasir? Beliau menyebutkan makna kaderisasi bagi beliau adalah proses mencetak pemimpin. Jadi yang dimaksud kader ini adalah bagaimana kemudian mereka nanti menjadi pemimpin. Proses mencetak pemimpin atau menggembleng, mempersiapkan generasi penerus perjuangan. Menggembleng kalau kita lihat pandai besi, itu dalam rangka bagaimana melahirkan senjata tajam, bagaimana melahirkan golok yang tajam, itu dibakar, ditempa, digembleng terus-menerus sampai kemudian menjadi semakin tipis dan kemudian menjadi senjata yang sangat tajam. Nah, Pak Nasir mengibaratkan seperti itu. Yang namanya mengkader itu adalah mencetak pemimpin dengan proses menggembleng. Jadi tidak hanya sekedarnya, betul-betul digembleng, betul-betul ditempa untuk menjadi generasi penerus agar mampu menjadi pemimpin umat dan bangsa dengan berbagai skalanya, dengan berbagai bidangnya, dengan berbagai skala. Maksudnya adalah skala lingkup lokal, lingkup yang lebih luas lagi, nasional atau bahkan internasional. Dengan dimensinya adalah dimensi yang nanti di bawah saya akan jelaskan bagaimana tipe-tipe lahirnya kader dai yang digembleng oleh Bapak Muhammad Nasir. Jadi kemudian yang dimaksud kaderisasi ini adalah, ya tentunya adalah mencetak dai-dai yang mampu membimbing dan memimpin umat. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, cita-cita beliau adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini betul-betul terbimbing dalam kehidupan yang Islami. Kemudian bagi Pak Nasir, pengkaderan adalah sebuah keniscayaan, kemestian, kepastian, sesuatu yang mesti dilakukan, yang namanya kaderisasi ini. Pak Nasir dalam bukunya beliau menyebutkan terinspirasi dari surat Maryam ayat yang keempat sampai yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya
Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Ayat ini menggambarkan bagaimana semangatnya Nabi Zakaria ketika beliau sudah usia renta, kemudian istrinya juga sudah menopause, sudah tua juga, sudah nenek-nenek, tapi dalam kondisi yang seperti itu, rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah banyak yang lemah, Nabi Zakaria terus prihatin, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan usia yang seperti itu beliau belum dikaruniai seorang putra pun. Maka beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian dia bisa mendapatkan keturunan. Apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria, sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka, tentu yang dimaksud, yang diinginkan kegigihan Nabi Zakaria untuk melahirkan anak keturunan adalah bukan dalam rangka dia mengkhawatirkan warisan hartanya. Siapa yang akan memelihara hartanya, yang akan melanjutkan memelihara hartanya kelak ketika beliau Nabi Zakaria meninggal. Bukan itu kekhawatiran Nabi Zakaria kalau sampai tidak punya keturunan. Bukan itu. Tetapi Nabi Zakaria sangat ingin memiliki keturunan dalam rangka bagaimana kelak ketika Nabi Zakaria wafat, ada generasi, ada kader yang meneruskan perjuangan dakwahnya, meneruskan perjuangan dakwah tauhidnya. Itu yang beliau khawatirkan. Siapa nanti kalau sampai saya tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan estafet gerakan dakwah Nabi Zakaria? Bagaimana dakwah yang akan berlanjut ketika Nabi Zakaria tidak memiliki keturunan? Itu yang kemudian menginspirasi betul menjadi semangat Pak Nasir, bahwa kemudian yang namanya pemimpin, yang namanya orang yang memiliki semangat dakwah harus betul-betul memikirkan bagaimana ke depan ada generasi-generasi penerus. Kemudian bagi Pak Nasir, mengkader itu adalah membentuk karakter dan integritas pribadi calon kader. Jadi bagaimana kader-kader kemudian yang akan dilahirkan itu adalah kader-kader yang memiliki integritas, memiliki kepribadian yang kuat, memiliki semangat juang yang hebat dalam meneruskan perjuangan-perjuangan dakwahnya. Bukan sekedar melahirkan begitu saja. Maka beliau tadi menyebutkan yang namanya mengkader harus betul-betul melalui proses penggemblengan yang kuat, penggemblengan yang betul-betul dilakukan dengan sepenuh kekuatan, baik kekuatan moral, kekuatan waktu, kekuatan pemikiran, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian idealisme Pak Nasir dalam mengkader ini? Bagi Pak Nasir, kader itu tidak bisa muncul dengan tiba-tiba, tapi harus diproses. Nggak ada istilah kader tiba-tiba jadi, ujuk-ujuk. Kalau itu istilah orang Jawa, ujuk-ujuk. Tidak ada yang jadi dengan tiba-tiba, nggak ada kader. Tapi proses yang paling tepat adalah dengan turun ke lapangan. Ya, mengkader itu adalah dengan turun ke lapangan, karena lapangan adalah ruang kuliah yang membina calon kader. Jadi ini kemudian, kalau tadi di awal saya sampaikan dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh STD, dari sini sudah mulai kentara bagaimana proses yang dilakukan oleh STD itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Bapak Dr. Muhammad Nasir. Di lapanganlah calon kader akan menemui berbagai persoalan yang real dan menuntut untuk segera dipecahkan. Persoalan-persoalan hidup itulah pada akhirnya yang menempa seseorang menjadi kader, baik skala besar maupun skala kecil. Jadi Pak Nasir melihat bahwa yang namanya mengkader itu butuh proses, perlu proses yang betul-betul ditekuni, perlu proses yang betul-betul
digarap, dan diantara caranya adalah menerjunkan kader-kader langsung ke lapangan. Karena di lapanganlah sesungguhnya bangku kuliah yang nyata. Kader akan menghadapi bagaimana problematika masyarakat, kader akan menghadapi bagaimana dinamika gerakan, dinamika persoalan umat yang terjadi di masyarakat, dan disitulah kader akan mendapatkan pelajaran yang penting dan juga mampu berlatih memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kata Pak Nasir, pada setiap zaman ada rijalnya. Pemain bisa berganti, namun khitoh tidak boleh berubah. Mempersiapkan kader sebagai pemain di pentas sejarah perlu segera dilakukan. Waktu itu ya, waktu Pak Nasir saat itu saja sudah merasa prihatin bahwa kaderisasi itu harus dilakukan. Saat itu padahal masih banyak tokoh-tokoh ya kalau kita membaca sejarah dibandingkan hari ini tentunya. Namun menggarap hal ini bukanlah pekerjaan sambilan. Mengkader bukan pekerjaan sambilan. Ini sekaligus ajakan saya, himbauan saya kepada para pengelola yang mungkin hadir di webinar ini, para pengelola STID, para pengelola ADI di seluruh daerah, menggarap hal ini, proses kaderisasi ini bukanlah pekerjaan sambilan. Jadi mohon jangan sambilan ya. Akan tetapi harus dihadapi secara serius dengan menyediakan waktu yang memadai. Jadi bila perlu adalah full time. Kalau tidak full time minimal paruh waktu kita betul-betul diwakafkan untuk proses kaderisasi ini. Untuk mewujudkannya perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, para kader sekarang sudah mengecap dan menguasai berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Namun sekali-kali tidak boleh ditolerir setiap sikap yang melecehkan iman dan takwa. Jangan menghalalkan segala cara. Serahkan kepada mereka panji-panji perjuangan. Akan tetapi jangan sampai panji-panji itu terinjak oleh kaki orang yang membawanya. Jadi basis tauhid, basis keimanan dan takwa itu yang mesti terus kita gaungkan, yang mesti terus kita tanamkan kepada kader-kader kita saat kita melakukan proses kaderisasi ini. Itu adalah hal yang betul-betul mendapatkan warning dari Pak Nasir agar ketika memproses kaderisasi ini betul-betul kita serius dengan waktu yang penuh dan memperhatikan prinsip-prinsip keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, para kader sudah mampu mengurai berbagai teori sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Kita perlu teori. Saya ulang, kita perlu teori. Namun yang lebih diperlukan lagi adalah berkecimpung di tengah-tengah umat. Nah, jadi sekali lagi, teori-teori di bangku kuliah itu tidak cukup. Maka harus terjun ke lapangan. Ini lagi-lagi poin ini memberikan keyakinan bagi saya bahwa pelaksanaan pengkaderan di STID maupun di kemudian di selanjutnya ada pengembangan program yakni ADI, itu adalah betul-betul sesuai apa yang menjadi prinsip dan pemikiran Bapak Dr. Muhammad Nasir ini. Saya ulangi, kita perlu kepada teori. Namun yang lebih diperlukan lagi adalah berkecimpung di tengah-tengah umat. Sehingga umat menganggap bahwa yang berkecimpung itu adalah anak kandungnya sendiri. Mereka harus memahami denyut jantung masyarakat yang pada gilirannya mereka akan berurat di hati masyarakat itu. Jangan salah memilih kader, karena yang akan dapat mencetuskan api adalah batu api, bukan batu apung. Nah, jadi ini juga memang betul saat proses kita merekrut calon-calon kader, itu pun kita betul-betul harus selektif betul. Harus kemudian mempertimbangkan bagaimana calon kader ini adalah bibit-bibit yang baik, bibit-bibit yang mudah-mudahan kelak menjadi generasi-generasi unggul. Karena kata beliau mengibaratkan
ia tidak akan bisa melahirkan api ya, tidak akan bisa melahirkan api kalau bukan batu api. Batu api nggak bisa melahirkan api. Maka di tengah-tengah dinamika masyarakat tersebut, lakukanlah serah terima antara generasi yang akan pergi dengan generasi pelanjut. Kalimat ini juga mengandung makna betapa pentingnya, betapa keharusan yang namanya mengkader. Lakukanlah serah terima antara generasi yang akan pergi dengan generasi pelanjut. Patah tumbuh, hilang berganti. Beliau kemudian masih tentang apa yang menjadi prinsip beliau tentang kaderisasi ini. Kata beliau, di mana-mana tidak ada yang namanya kursus pemimpin, universitas pemimpin, ijazah pemimpin. Pemimpin itu tak bisa di-SK-kan. Yang bisa di-SK-kan adalah pengurus ya. Makanya ada pembina, pengawas, pengurus, pengelola dan sebagainya, kepala sekolah, ketua dan sebagainya. Nah, itu bisa di-SK-kan. Tapi kalau pemimpin tidak bisa di-SK-kan, kata beliau. Sebab pemimpin itu tumbuh di lapangan, yakni setelah berhadapan dengan tantangan di masyarakat. Bila ia berbakat menjadi pemimpin, maka ia akan mengerahkan segala daya dan upayanya untuk menghadapi tantangan itu. Pemimpin tidak mudah menyerah. Apa yang dihadapi, dia akan hadapi tantangan-tantangan yang ada. Itu ciri-ciri pemimpin. Belum tentu ketua, belum tentu yang sudah mendapatkan SK itu berani menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, kalau bukan seperti itu, berarti bukan pemimpin. Jadi pemimpin, kata beliau, di antara kata kuncinya adalah berani menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan disitulah kemudian ia akan menjadi matang dengan kepemimpinannya. Sekali lagi, pemimpin memang betul-betul dilahirkan di tengah-tengah umat. Pemimpin dilahirkan di kancah perjuangan umat. Tidak bisa di-SK-kan. Yang bisa di-SK-kan adalah pengurus. Tapi pemimpin itu akan tumbuh dengan berbagai persoalan yang dia hadapi, kemudian ia selesaikan satu demi satu. Semakin banyak, semakin dia matang, semakin kemudian dia muncul menjadi sosok seorang pemimpin, menjadi kader yang hebat, menjadikan melanjutkan estafeta gerakan dakwah ini. Yang keempat, Pak Nasir kemudian juga dalam kaderisasi ini beliau mengingatkan level para pemimpin, para mungkin kalau dibilang mohon maaf nih, para orang tua gitu ya, para senior lah, para senior, beliau juga menasihatkan seperti ini. Memimpin hendaklah juga menyerahkan pimpinan ke tangan yang lain. Jangankan untuk masa yang akan datang, masa yang jauh itu, untuk masa sekarang saja, saat dia masih hidup waktu itu, untuk masa sekarang saja, sangatlah terasa oleh kita bagaimana kekurangan pemimpin di kalangan umat Islam ini. Padahal saat itu beliau menjadi pemimpin besar, tidak hanya pemimpin bagi umat Islam, tetapi pemimpin bangsa kita ini. Bahkan kemudian menjadi pemimpin di antara dunia Islam internasional. Dengan kondisi yang masih ada beliau dan juga masih ada tokoh-tokoh yang lain, beliau sudah merasakan bahwa waktu itu semakin sedikit pemimpin-pemimpin Islam. Kata beliau seperti itu. Sangatlah terasa oleh kita bagaimana kekurangan pemimpin di kalangan umat Islam saat ini. Maka kata beliau, menumbuhkan kader-kader muda, membentuk pemimpin-pemimpin yang kuat, itulah tugas pemimpin sekarang, yang tak boleh ditunggu dan ditinggalkan lagi, yang tidak boleh ditunggu atau ditangguhkan lagi, ditunda-tunda lagi. Saat itu ya, tiap-tiap pemimpin hendaknya mempunyai niat dalam hatinya bahwa pada suatu ketika pemimpin itu akan diserahkannya kepada orang lain. Menjadi pemimpin bukanlah semata untuk memberikan pimpinan kepada umat yang banyak
akan tetapi haruslah berikhtiar pula menyediakan kader-kader untuk diserahi pimpinan di waktu yang akan datang. Nah, ini poinnya diantaranya betapa beliau harus sebagai seorang pemimpin betul-betul memikirkan bagaimana ke depan akan ada lahir pemimpin-pemimpin berikutnya, kader-kader berikutnya. Pada suatu saat pemimpin tua berangsur-angsur harus meninggalkan lapangan. Pada saat itu haruslah tampil ke muka pemimpin-pemimpin muda yang cakap dan kuat. Pemimpin muda dan cakap itu tak akan pernah lahir kalau sejak sekarang pemimpin-pemimpin tua tidak menyediakan kader sebanyak-banyaknya dengan mendidik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk pada suatu saat memegang kendali perjuangan. Sekali lagi ini mohon maaf saya nukilkan nasihat beliau bagi senior-senior. Tentu kita semuanya ya yang senior ada di bawahnya dan di bawahnya senior bagi di bawahnya lagi. Seperti itu terus berpindah, terus turun-temurun. Yang berikutnya bagaimana pemikiran atau konsep Pak Nasir ini tentang kaderisasi. Bagaimana Pak Nasir memiliki cita-cita agar lahir yang ingin beliau lahirkan adalah kader laksana jenderal-jenderal, bukan prajurit. Karena kata beliau, kalau seorang jenderal itu bisa lahir, sesungguhnya kehebatannya dalam strategi, kemampuannya dalam menghadapi berbagai rintangan itu sama dengan 1000 prajurit. Jadi satu jenderal beliau bandingkan, beliau nilai harganya seperti 1000 prajurit. Maka kata beliau ingin melahirkan jenderal-jenderal, bukan melahirkan prajurit. Kader adalah sebagai sosok pembangun bagi manusia pembangun. Jadi dalam konteks kita misalkan internal di Dewan Dakwah atau mungkin ada peserta di luar sana, sesungguhnya kader-kader yang kita kelola, yang kita persiapkan ini adalah orang-orang yang ke depan adalah diharapkan menjadi orang-orang yang visioner, menjadi pembangun, membangun manusia-manusia pembangun. Kader adalah orang-orang yang siap membangun. Maka sesungguhnya mengkader adalah melahirkan manusia-manusia pembangun. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tujuan kaderisasi yang ingin dilahirkan oleh Bapak Muhammad Nasir. Beliau menyebutkan ingin memiliki kader yang memiliki integritas sebagai da'i ilallah. Kata kuncinya adalah bagaimana beliau melahirkan da'i-da'i, melahirkan da'i-da'i ilallah. Kalau seorang politisi yang da'i, kalau seorang dokter yang da'i, kalau seorang guru adalah guru yang da'i, dan sebagainya adalah dilandasi dengan semangat menjadi da'i ilallah. Ciri-ciri da'i ilallah, kata beliau, yang pertama, kader da'i harus militan dan kuat, memiliki hujah dan daya panggil. Beliau pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya dakwah kita ini, keberhasilan dakwah kita di lapangan itu tidak semata-mata hanya karena kita mengikuti selera orang, kemudian dakwah kita berhasil, selera umat, selera mat'u, selera masyarakat, kemudian kita berhasil. Tapi di antara yang paling pokok dalam keberhasilan dakwah kita adalah kita memiliki ilmu yang kuat, memiliki hujah yang kuat. Dari itu kemudian umat menjadi paham, dari itu kemudian umat menjadi tertarik dalam kebenaran ini. Maka ada 3 hal pokok yang menurut beliau harus kuat bagi setiap kader-kader da'i, harus dimiliki oleh pribadi-pribadi kader da'i. Yang pertama adalah kuat mental dan tidak anania. Di dalam buku Fiqh Dakwah beliau menyebut mewanti-wanti sifat anania, sifat dan sikap anania, keakuan. Oh ini keberhasilanku dakwah, oh ini keberhasilanku, oh ini keberhasilanku dan sebagainya. Itu semuanya kalau terjadi maka sesungguhnya itu menjadi penyakit bagi dai. Maka dai tidak boleh seperti itu, tidak boleh anania. Dia harus kuat mental dan tidak anania.
yang kedua adalah kuat ilmu, serta yang ketiga beliau mewanti-wanti agar kader dai adalah orang-orang yang memiliki metode dan adab yang baik di dalam berdakwah, memiliki akhlak yang baik, karena akhlak itu bagian dari yang dapat menyerap, yang dapat menghimpun umat karena akhlak seorang dai. Kemudian yang kedua, kader dai harus dinamis, harus mengetahui perkembangan zaman. Maka beliau sering mengingatkan, pukul berapa sekarang? Nah, sering beliau menyebut seperti itu. Dai harus tahu pukul berapa sekarang. Kader dai harus dinamis, harus proaktif dengan persoalan keumatan. Nah, tentu dai harus bagaimana selalu respon, selalu ingin tahu apa yang terjadi, persoalan-persoalan di tengah-tengah umat. Kader dai tidak boleh dalam tanda petik cuek, acuh tak acuh, tidak care, tapi dai harus memiliki sifat yang care, ya, peduli sosial seperti itu. Kemudian kader dai adalah sosok pembangun, visioner. Jadi kita terus, para kader-kader dai mengasah diri untuk bagaimana kita terus meningkatkan kekuatan kita, sehingga kita semakin memiliki visi yang besar ke depan, memiliki cita-cita yang besar untuk kemudian membina umat, melahirkan kader-kader. Yang keempat, kader dai harus menguasai teori. Tetapi yang lebih penting daripada teori adalah terjun langsung di tengah-tengah umat. Jangan menjadi seperti bertengger di Menara Gading, tidak pernah terjun ke masyarakat, sehingga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di masyarakat. Kader dai harus mampu menjadi qudwah, menjadi contoh uswah hasanah. Kemudian yang berikutnya itu tadi di atas adalah saya menyebutnya sebagai teorinya, ya, teori atau konsep atau pemikiran-pemikiran pokok Pak Nasir bagaimana tentang kaderisasi. Nah, yang sekarang saya ingin menyebutkan bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran dan cita-cita Pak Nasir tersebut beliau praktekkan dalam proses mengkadernya. Nanti saya akan nukilkan hasil-hasil wawancara saya dengan beberapa murid-murid Pak Nasir, baik yang masih ada maupun yang Allah Subhanahu wa taala sudah panggil, ya, menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktek Pak Nasir dalam mengkader dai ini? Yang pertama adalah beliau membekali kader dengan ilmu dan pengalaman. Maka kemudian dilakukan daurah-daurah, beliau juga mengirim kader-kader muda untuk kuliah di Timur Tengah, ya, di Saudi. Bagaimana beliau dulu saat keluar dari penjara oleh Raja Faisal ditawarkan hadiah, yang kemudian Pak Nasir tidak meminta hadiah harta, tidak meminta hadiah untuk anak keturunannya dan lain sebagainya, tapi beliau meminta hadiah berupa agar bagaimana kader-kader muda, anak-anak muda bisa menuntut ilmu di Arab Saudi, ya, di Timur Tengah dan sebagainya. Yang kemudian belakangan juga berkembang, lahir Lipia dan sebagainya di Jakarta. Itu adalah bagian dari pemikiran Bapak Muhammad Nasir bagaimana terus pengkaderan ini. Pengkaderan adalah dengan membekali kader-kader dengan ilmu dan pengalaman. Yang kedua, proses kaderisasi yang efektif adalah dengan menerjunkan kader langsung ke tengah-tengah lapangan masyarakat. Karena lapangan adalah ruang kuliah yang akan menempa kader. Karena di lapangan akan banyak persoalan, dan persoalan-persoalan hidup itulah yang akan menggembleng seorang kader. Mengkader itu harus dilakukan secara fokus, konsentrasi, dan full time, tidak bisa sambilan. Nah, sekali lagi ini warning, ya, dari beliau. Kalau kita ingin melahirkan kader, maka kita betul-betul harus membekali mereka dengan ilmu, menerjunkan mereka ke masyarakat. Kemudian di masyarakat itu mereka akan betul-betul mendapatkan pelajaran yang lebih luas lagi daripada di
selain di bangku kuliah, dan kemudian tentu itu semuanya, proses itu semuanya tidak bisa kita lakukan kalau tidak sama-sama kita menyiapkan, mewakafkan waktu kita untuk melakukan proses kaderisasi ini. Nah ini kemudian saya coba sampaikan, saya cuma beberapa saja yang saya tampilkan di sini dari hasil wawancara-wawancara saya dan juga bacaan saya dalam bagaimana proses kaderisasi yang dirasakan langsung oleh murid-murid Bapak Muhammad Nasir. Yang pertama ini saya wawancara atau wawancara langsung dengan Al-Ustadz Kiai Haji Kamaluddin Iskandar Ishaq. Beliau sudah sangat senior, guru kita semuanya, pernah menjadi ketua SD di Nasir 2 kali ya, sangat lama waktu itu. Seingat saya dari awal sampai 2006, kemudian di 2009 kalau nggak salah sampai 2012 beliau menjadi ketua lagi, dan sekarang beliau masih isolasi mandiri ya, masih di rumah, belum ke kampus lagi. Ini sudah lama. Kita doakan beliau juga selalu sehat, karena juga sudah sepuh, sudah usia di atas 70, sudah 70 tahun lebih. Beliau begini, saat saya wawancarai kata Ustadz Kamal, dalam mengkader ini penting bagi kita semuanya, para pengelola, terutama pengelola STID dan ADI di seluruh Indonesia. Dalam mengkader, Pak Nasir selalu berusaha mengestafetkan manhaj dakwah Rasulullah SAW. Ya, jadi ini salah satu prinsip yang harus kita pegang. Jangan sampai apa yang kita lakukan pengkaderan dai ini keluar dari manhaj Rasulullah SAW. Kata Ustadz Kamal, Pak Nasir ini itunya dulu, yang pertama sebelum yang lain. Mengkader adalah selalu berusaha mengestafetkan dakwah Rasulullah SAW. Tentang manhaj ini, tentang manhaj dakwah Rasulullah SAW, ini Pak Nasir selalu sering meminta masukan atau diskusi dengan Allahyarham Bapak Kiai Haji Dahlan Basri ya, Allahyarham. Beliau dulu senior ya, kami juga di awal-awal STID sempat mendapatkan kuliah langsung dari Ustadz Dahlan ini. Beliau lulusan termasuk yang dikirim oleh Pak Nasir ke Saudi, dekat dengan Syekh Abdullah bin Baz, dan pernah menjadi ketua Majelis Fatwa di Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat. Nah, Pak Nasir dalam konteks manhaj Rasulullah SAW ini beliau punya kader yang namanya Pak Dahlan ini. Juga tentunya Ustadz Kamaluddin Iskandar Ishaq, yang Ustadz Kamal hari ini masih sehat, mudah-mudahan senantiasa sehat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga berkesempatan mewawancarai murid langsung Pak Nasir, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Syuhada Bahri, yang hari ini sudah sekitar 5 hari ini Ustadz Syuhada juga qadarullah positif ya, mudah-mudahan positif COVID, mudah-mudahan beliau dilindungi Allah, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarganya juga. Kata beliau, ini kata Ustadz Syuhada, bagaimana Pak Nasir mengkader? Kata Ustadz Syuhada, di antara pelajaran berharga yang saya dapat dari Pak Nasir adalah tentang pola kaderisasi yang beliau jalankan. Beliau tidak ceramah panjang lebar untuk mengkader seseorang, tetapi melalui penugasan-penugasan, ya, melalui terjun langsung ke lapangan, penugasan-penugasan. Kalau orang itu mampu menyelesaikan tugas dengan baik, maka beliau akan memberikan tugas berikutnya. Nah, jadi ini sekaligus saya juga memberikan nasihat bagi diri saya. Kalau saya mendapatkan tugas dari senior-senior saya, Muhammad Nur, Ustadz Imam, dan yang lain-lain, semuanya insya Allah selama tugas itu diberikan kepada kita, maka yakini bahwa yang memberikan itu memandang bahwa kita bisa, maka jangan pernah tolak tugas yang diberikan kepada kita.
Begitu juga saya nasihatkan kepada teman-teman adik-adik kelas saya yang muda-muda di STD, di ADI, baik yang sudah lulus maupun yang masih kuliah. Kalau Anda diberikan tugas oleh Ustadz, itu jangan pernah lewatkan satupun, kerjakan semuanya. Karena sesungguhnya tugas yang kita selesaikan itu akan menjadi nilai bagi diri kita sesungguhnya. Nilai dalam makna itulah proses kaderisasi. Jangan menghindar dari tugas, jangan memilih-milih tugas yang Anda rasa hanya ringan-ringan saja. Tetapi apapun tugas, mau itu Anda rasakan ringan atau berat, lakukan semuanya dan kerjakan semaksimal mungkin, karena disitulah sesungguhnya akan menjadi harga bagi Anda, akan menjadi nilai bagi Anda, akan menjadi kapasitas dan kualitas Anda. Seperti itu. Nah, kata Pak Saudara, beliau sering memberikan penugasan-penugasan. Dengan cara mengkadernya itu dengan memberikan penugasan. Kalau orang itu mampu menyelesaikan tugas dengan baik, maka beliau akan memberikan tugas berikutnya. Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih berat lagi. Kalau tidak mampu, baru kemudian kalau tidak mampu pada tugas yang satu, maka beliau akan memberikan tugas yang lain yang bersesuaikan dengan kecenderungan orang tersebut. Nah, jadi ini juga bagian dari nasihat. Kalau kita memberikan tugas, dilihat-lihat bagaimana potensi orang yang akan kita beri tugas. Beliau tahu betul kata saudara ini, beliau yakni Pak Nasir tahu betul kelemahan saya dalam hal menulis surat. Karena suatu ketika saya diminta beliau untuk menulis surat yang sebenarnya beliau diktekan, tetapi saya tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kalau soal mengumpulkan data atau informasi, saya adalah orang yang pertama beliau panggil untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, kalau ngetik-ngetik Ustaz Zada kurang cocok nih katanya. Nah, tapi kalau dikasih cari informasi, cari data, nah itu beliau sikap. Tapi kalau soal mengumpulkan data, kata beliau, atau informasi, saya adalah orang yang pertama beliau panggil untuk menjalankan tugas tersebut. Begitu pula saya ditugaskan ke pedalaman untuk pertama memotivasi para dai. Nah, yang kedua, jadi Ustaz Zuhada selain mengumpulkan data-data dan informasi juga ditugaskan ke pedalaman memberikan motivasi kepada para dai. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada para calon dai yang selama ini dibina. Yang ketiga, dalam Ustaz Zuhada diberikan tugas bersilaturahim dengan masyarakat setempat, menyapa umat, menyambungkan pesan-pesan dari Bapak Muhammad Nasir langsung kepada masyarakat. Yang ketiga saya tampilkan di sini adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Tamat Ansori Ismail. Beliau adalah dulu menjadi ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur saat saya wawancarai di tahun 2015 yang lalu. Tapi kemudian sekarang beliau sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yarham. Dan baru beberapa hari yang lalu istri beliau, istri Allah yarham Ustadz Tamat Ansori juga wafat. Mudah-mudahan beliau berdua suami istri di lapangan kuburnya dimasukkan ke dalam jannahnya. Kata Ustadz Tamat Ansori begini, suatu malam jam 12 tengah malam saya ditelepon oleh Pak Nasir bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta ya. Ini saudara Tamat ya, kata Pak Nasir di suara telepon, di sambungan telepon. Iya Pak, jawab Ustaz Tamat. Saya Nasir, kata Pak Nasir. Sekarang saya di RSCM sambil memberi info bahwa beliau membaca di majalah media dakwah, majalahnya Dewan Dakwah waktu itu, dimuat tentang kasus di suatu desa di Kabupaten Jember bahwa ada KTP orang Islam tetapi yang tertulis di KTP tersebut beragama Kristen. Nah, ini Pak Nasir sedang sakit di RSCM, nelpon tengah malam jam 12, nelpon Pak Tamat Ansori tentang kasus salah seorang muslim di Jember Islam tapi KTP-nya ditulis di dalam KTP-nya beragama Kristen. Setelah saya, kata Pak Tamat, setelah
saya meminta Pak Darno untuk mengecek ke desa tersebut dan ditemukan ada sebanyak 40 KTP seperti itu di Jember itu ya, saat itu ya 40 KTP orang Muslim tapi tertulis di KTP-nya Kristen. Bahkan Pak Tamrin, sekretaris Dewan Dakwah juga, KTP-nya tertulis beragama Kristen di Jember itu. Sebagai tokoh besar, kata Pak Tamat nih tentang Pak Nasir, beliau tidak menunggu kami sebagai kadernya menghubungi beliau, tetapi sebaliknya beliaulah yang justru proaktif menghubungi kami di daerah-daerah, baik untuk memberikan info tentang kondisi umat maupun sebaliknya meminta info dari kami tentang umat di daerah. Nah, jadi seperti itu, Pak Nasir memberikan tugas langsung kepada kader-kadernya mencari informasi atau bahkan meminta informasi, saling timbal balik antara beliau dengan kader-kader beliau di daerah pun seperti itu, bahkan saat beliau sedang dalam keadaan sakit. Kemudian yang berikutnya, maaf. Berikutnya saya kutipkan wawancara saya dengan Ustadz Kiai Haji Sunardi Syahuri, Allah yarham. Beliau sekarang juga sudah tiada. Waktu itu saya wawancara 2015. Beliau saat itu masih menjadi Ketua Dewan Dakwah Provinsi Yogyakarta. Kata beliau, kata Ustadz Sunardi Syahuri tentang bagaimana proses Pak Nasir mengkader ini. Dalam mengkader generasi penerus, Pak Nasir menempatkan kader-kader tersebut pada posisi sebagai partner kerja, sehingga mereka selalu merasa terdorong untuk maju dan berjiwa besar. Kata Pak Nardi, pada dasarnya beliau tidak pernah memberikan perintah, tetapi beliau meminta tolong. Beliau hanya memberikan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas. Beliau mengetahui tentang kondisi perbukitan Magelang Jogja ya, Magelang Jawa Tengah, yang terjadi kristenisasi di sana. Dan saya diminta untuk melihat ke sana. Semua persoalan yang beliau sampaikan kepada saya, beliau selalu memakai bahasa minta tolong, bukan perintah. Ini termasuk bahasa yang perlu kita ambil pelajaran ya. Senior, saya juga menjadi senior bagi adik-adik kelas saya, perlu membiasakan ini kalimat minta tolong. Kalimat tolong itu menunjukkan bahwa memang bukan hanya beliau yang berkepentingan, tetapi justru orang yang diminta pertolongan itulah sesungguhnya yang lebih berkepentingan atas hal itu. Nah ini bagi adik-adik, kalau dapat minta tolong dari atasannya, itu sesungguhnya juga penting bagi Anda, gitu maksudnya. Ini kata Pak Sunardi ya. Beliau penuh kebapaan. Artinya kita sebagai anak merasa direngkuh, merasa dianggap sebagai penerus. Suatu saat saya datang ke Jakarta pada hari Jumat, kemudian beliau meminta kepada saya agar saya menggantikan beliau untuk menjadi khotib Jumat di Masjid Al-Furqan Keramat Raya 45 di Dewan Dakwah Pusat. Padahal saat itu saya masih terlalu muda. Begitulah cara beliau mengkader. Pak Sunardi punya pengalaman menjadi khotib Jumat dadakan di depan Pak Nasir di pusat Dewan Dakwah Keramat Raya 45. Itu cara Pak Nasir mengkader yang kemudian dirasakan betul betapa kader-kader itu diproses oleh Pak Nasir dalam kaderisasi. Kemudian yang berikutnya saya juga sempat mewawancarai Allah yarham Ustadz Syariful Alamsyah. Beliau dulu sebagai salah seorang ketua Dewan Dakwah di pusat Dewan Dakwah juga, dan juga sudah tiada beliau sekarang. Kata Ustadz Syariful Alamsyah, suatu hari di kantor Dewan Dakwah Pusat, Pak Nasir memanggil saya. Saudara bisa membuat surat, kata Pak Nasir kepada Pak Syariful. Bisa Pak, jawab Pak Syariful. Kemudian langsung saya tulis dan hanya koreksian satu kata saja. Satu hal yang menunjukkan ketawaduan beliau. Sebelum beliau menandatangani surat tersebut, beliau meminta tip X, alat tip X itu untuk menghapus, dan beliau hapus sendiri gelar doktor DR. DR itu D besar, R besar, honoris causa, yang saya tuliskan di depan nama beliau sambil berkata, sambil Pak Nasir berkata, ini tidak perlu, sambil mencoret huruf DR itu.
Dan untuk pembuatan surat-surat berikutnya, saya, kata Pak Sariful, tidak pernah berani lagi menuliskan DR itu di depan nama beliau. Nah, ini juga pelajaran penting bagaimana Pak Nasir mengkader beliau dengan kerendahan hati beliau, dengan ketawaduannya mengajarkan itu semuanya. Ini yang dirasakan oleh Allahyarham Ustadz Sariful Lamsah. Yang ketujuh, kutipan terakhir saya dari di antara banyak murid Pak Nasir, saya kutipkan wawancara saya dengan Ustadz Muhsin MK. Beliau masih sehat, alhamdulillah. Ustadz Muhsin MK ini salah seorang dosen di STID zaman angkatan-angkatan awal dulu. Beliau sangat disiplin, sangat rajin. Mohon maaf ini kalau Ustadz Muhsin ada ini sekaligus mengingat kenangan kami yang sangat indah dengan Ustadz. Beliau itu sangat rajin, hampir tidak pernah yang namanya ngajar itu kok izin itu hampir tidak pernah, kecuali kalau sakit. Maka kami angkatan-angkatan awal dulu suka berseloroh begini, Ustadz Muhsin, mohon maaf sekali lagi, ini justru karena saking cintanya kami kepada Ustadz, meskipun badai menghalang, Ustadz Muhsin tetap datang. Nah, ini saking rajinnya beliau. Nah, sekarang beliau sepekan sekali juga ngajar di ADI Bandung. Beliau termasuk yang generasi yang pernah bertemu langsung dengan Ustadz Muhammad Nasir. Kata Pak Muhsin begini, Ustadz Muhsin MK, orang-orang yang pernah bersama dengan Pak Nasir selalu akan merasakan bahwa ia benar-benar dikader oleh beliau. Ada pengkaderan langsung, yaitu melalui ceramah atau materi-materi yang beliau sampaikan secara langsung. Ada pengkaderan tidak langsung, yaitu dengan cara beliau memberikan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan ilmiah, sosial, dakwah maupun kelembagaan dan lain-lain. Nah, jadi disibukkan, kader-kader itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial, dakwah dan sebagainya, atau kelembagaan, mengurus, mengelola kantor dan sebagainya, mengelola program dan sebagainya. Saya merasa dikader oleh beliau dalam bidang penelitian, sehingga kemudian saya bisa melakukan research dan menuliskannya. Nah, memang beliau ini, Ustadz Muhsin, banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Tulisan-tulisan saya dimuat di majalah Media Dakwah, Suara Masjid, dan serial Khutbah Jumat. Nah, yang ini dulu semua dikelola di Kramat Raya, tapi pada Allah saat ini belum hidup lagi ya, ini termasuk serial Khutbah Jumat ini sudah nggak ada lagi. Dan sebagian diterbitkan dalam bentuk buku seperti buku manajemen masjid dan lain-lain. Nah, itulah pengalaman-pengalaman para kader Pak Nasir dalam merasakan bagaimana proses kaderisasi Pak Nasir. Sedikit lagi ya, saya percepat nih, masih ada berapa. Medianya sudah sama-sama kita mengenal. Pak Nasir itu istilahnya dengan 3 media, dengan 3 pilar: mengkader melalui masjid, mengkader melalui pesantren, mengkader melalui kampus. Ya, Pak Nasir membangun masjid di berbagai pelosok kota, berbagai pelosok daerah. Kemudian dari aktivis-aktivis masjid ini pula, dari aktivis-aktivis kampus, Pak Nasir menggembleng mereka. Dari alumni-alumni pesantren, Pak Nasir menggembleng mereka di Darul Falah untuk kemudian diterjunkan ke lapangan. Nah, konsep bagaimana daurah-daurah di Darul Falah yang waktu itu di antara pengelolanya adalah ada Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Didin Habibudin, kemudian ada Ustadz Kamal juga. Ini yang kemudian dalam konteks penelitian saya ya, ini saya jadikan buku panduan ya, buku panduan yang ini tadi saya tanyakan tadi ke murid-murid, katanya belum ada panduan khusus itu. Nah, ini saya dalam penelitian ini kemudian saya coba rumuskan panduan kaderisasi dai dalam konteks saya merekonstruksi bagaimana yang dilakukan oleh Pak Nasir saat di Darul Falah dulu. Nah, ini saya namai dengan camp 3 bulan ya, 3 bulan. Tentu ada penambahan, tapi sesungguhnya cikal bakalnya adalah bagaimana dulu Pak Nasir saat mengkader di Darul Falah itu. Nah, karena menurut hasil wawancara saya ternyata belum ada, istilahnya sudah berserakan ya, belum dipadukan. Nah, ini saya waktu itu dibimbing oleh Ustadz
Adian dan Profesor Didin agar melahirkan panduan ini. Nah, tapi sampai hari ini panduan ini belum ada yang siap ini untuk melakukan. Barangkali ada di antara pengurus-pengurus Dewan Dakwah ada yang ingin melakukan ini hasil rekonstruksi ya, hasil rekonstruksi bagaimana proses Darul Falah dulu. Kalau belum melaksanakan ADI, barangkali mau melaksanakan proses Ken 3 bulan, silahkan mungkin nanti bisa mengambil istifadah dari panduan kecil ini. Kemudian pesantren dan kampus tadi malam juga sudah dijelaskan, makanya saya lewati saja. Kemudian hasil kaderisasi Pak Nasir dari banyak kader-kader beliau, saya melihat ada 3 tipe ini yang lahir dari kader-kader Pak Nasir. Ada tipe dai yang berkiprah langsung di masyarakat, di grassroots, terjun langsung ke lapangan, sebagaimana hari ini juga alumni-alumni STD, alumni-alumni ADI betul-betul diterjunkan langsung ke lapangan. Kemudian juga ada dai yang kemudian lebih menonjol dari sisi keilmuan yang tadi saya sebut, di antara nama-nama ada Ustadz Dahlan Basri Thohiri, Allah yarham, ada Ustadz Kamal dan lain-lain, yang mereka adalah ilmuwan-ilmuwan, guru-guru kita semuanya. Yang ketiga adalah kader-kader Pak Nasir yang berkiprah di dunia politik langsung ya, seperti ya banyak ya tokoh-tokoh nasional, ada Pak Amin Rais, Pak Yusril, Pak M. Saifuddin dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang merasa atau bagian dari kader-kader Pak Nasir yang melanjutkan kiprah di dunia politik. Nah, ini rekonstruksi saya yang saya tulis dalam buku kecil ini, rekonstruksi tentang khusus kaderisasi Pak Nasir untuk melahirkan kader-kader dai di lapangan ya, maksudnya bukan yang keilmuan, bukan yang tipe nomor 2 dan 3. Nah, ini rekonstruksi saya ini maksudnya adalah rekonstruksi untuk melahirkan dai pada tipe yang nomor 1, yakni dai yang berkiprah di lapangan, di grassroots. Filosofinya adalah kurikulum dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Islam Wasati, dan kemudian pola pendekatannya adalah pendekatan binaan wadifaan. Ini ada teori kurikulumnya ada tujuan kaderisasi dai-nya yang tadi juga sudah saya jabarkan di atas. Kemudian ada daftar materi. Daftar materi itu secara umum saya sampaikan begini. Jadi waktu daurah di Darul Falah itu berdasarkan hasil wawancara dengan para pengelola waktu itu dan juga para instruktur, diantaranya saya sebut tadi Ustadz Didin, Ustadz Kamal, Ustadz Syuhada. Seperti ini gambaran umumnya ya. 25% ulumuddin, itu hanya 25%, karena kader-kader yang di daurah di Darul Falah waktu itu adalah memang sudah banyak yang lulusan pesantren gitu. Nah, jadi penguatan ulumuddinnya, ulum syar'inya berkisar 25%, karena dianggap sudah cukup lah bekal dari pesantren. Kemudian ilmu sosial itu 25%, teori-teori sosial, psikologi sosial, sosiologi, kemudian sejarah dan sebagainya. Kemudian keterampilan, nah ini yang paling banyak adalah 50%, karena akan diterjunkan langsung ke lapangan, perlu skill-skill yang praktis begitu. Nah, ada peternakan, pertanian, operasi, pengelola pengobatan tradisional, keterampilan mengajar dan sebagainya. Nah, itu rekonstruksi yang coba saya formulasikan bagaimana kemudian ini miniatur dari proses daurah-daurah di Darul Falah waktu itu. Tujuannya adalah 14 hal ini yang ingin dicapai dari rekonstruksi kurikulum ini. Yang pertama adalah agar keluar dari daurah itu, lulusan-lulusan peserta daurah adalah mereka diharapkan yang pertama memiliki 14 kompetensi ya. Yang pertama, kuat dalam akidah dan ibadah, kuat mental dan tidak anania, kuat ilmu, memiliki metode dakwah yang baik, berakhlak mulia, memiliki sifat yang dinamis, memiliki jiwa pembangun, memiliki militansi yang tinggi, mampu bermasyarakat dan dapat menjadi qudwah, mampu menjadi berkat umat, memiliki sifat zuhud,
tidak hubbud dunya, memiliki wawasan kebangsaan Islami, memiliki wawasan sejarah dan mampu menjadi seorang guru. Baik, apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon betul agar para guru kami, senior kami, jika mengetahui hal itu untuk saya diluruskan. Dan bagi adik-adik saya semuanya, adik tingkat saya karena menjadi angkatan pertama di STD, jadi semuanya adik saya jadinya, sahabat-sahabat saya sekelas dan adik-adik saya semuanya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi bermanfaat, menjadi penyemangat bagi kita untuk terus terlibat dalam kiprah baik mengkader maupun kita siap dikader menjadi yang lebih baik. Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Masya Allah, Warakallah. Pemaparan yang sangat luar biasa dari kita, Dr. yang PDI. Tentu banyak yang telah diuraikan dan banyak juga kata-kata yang menginspirasi, terutama kita sebagai anak-anak ideologi di Dewan. Tentu sangat luar biasa. Baik penuturan dari para kader-kadernya langsung yang disebutkan Ustadz Syuhada dan juga para pendahulu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil. Untuk memperdalam materi dari judul pemikiran dan praktik kaderisasi dai, kita buka sesi diskusi ya. Belum Ustaz. Itu saya ada yang ini raise hand. Rekasan. Bismillah Ustadz. Baik Ustadz, izin bertanya. Kan tadi sempat dijelaskan bahwasannya Pak Muhammad Nasir itu adalah seorang pemimpin yang Masya Allah kita tahu bahwa beliau adalah orang yang hebat. Nah, apakah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir sendiri suatu saat atau pernah dibincangkan tentang inginnya mendirikan suatu prodi hukum yang terkait dengan politik gitu? Melihat Pak Muhammad Nasir seseorang yang aktif di dunia pemerintahan sendiri. Nah, menurut Ustadz bagaimana tanggapan Ustadz? Terima kasih Ustadz. Mungkin kita langsung bahas biar bisa. Baik. Baik. Kalau pertanyaannya ke depan bagaimana STID, tadi pertanyaannya apa pernah didiskusikan dan sebagainya, ya selama ini sudah sangat sering di Dewan Pusat, pengurus maupun juga memang banyak masukan-masukan dari yang lain dari para pembina dakwah dan juga kemudian kami di bidang pendidikan dan juga bahkan pernah ya bersama STID untuk membincangkan bagaimana ke depan ada yang namanya sekolah ilmu politik. Nah itu insya Allah ada dan tidak pernah padam. Kita itu tidak pernah padam dan mudah-mudahan suatu saat terwujud, tapi tentu dengan sekolah ilmu politik yang menjiwai dijiwai dengan ketauhidan, sebagaimana Pak Nasir juga sudah mendapatkan bagaimana beliau berkiprah langsung di dunia politik dengan sangat. Saya kira itu ya pertanyaannya tadi. Terima kasih. Ya, misalnya berarti di STM Muhammad Nasir ke depan itu menjadi cita-cita bersama, menjadi program tinggi yang menyelenggarakan kaligrafi yang dibutuhkan. Yang tadi yang disebutkan.
Baik, silakan jika ada yang mau bertanya lagi dari sektor dulu. Atau mungkin dari penjelasan yang sudah mengikuti dan menambahkan terkait apa yang disampaikan setelah kita diskusi pemikiran dan praktik realisasi dari Ada Ustadz Misbah itu. Mungkin mau menambahkan Ustadz Misbahul Anam. Untuk menarik tadi yang disampaikan oleh materi kita bahwa pelayanan inspirasi kaderisasinya dari Atur mana digambarkan dalam surat Maryam ya. Sampai ini luar biasa. Berpikirnya sangat panjang sekali. Ya, walaupun sudah punya dan pemikiran untuk masa depan generasinya sangat luar biasa. Ini juga
Cukup nggak apa-apa. Ya baik. Ya baik, terima kasih karena ini juga hari Jumat mau pindah lokasi. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan. Kedengaran kan ya? Baik. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan ini. Mudah-mudahan nanti bagi yang belum sempat ikut live bisa mengikuti di siaran ulang Dakwah TV. Dan saya mengajak intinya kepada diri saya dan kepada generasi-generasi semuanya, para hadirin semuanya, dalam konteks kaderisasi ini memang ya saya apapun yang diminta atau apapun yang diperintahkan, baik dengan bahasa minta tolong atau bahasa perintah juga secara jelas, mari sama-sama kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, karena dengan itu disitulah letak kita akan menjadi semakin memahami bagaimana kita dikader, dan juga kemudian kita akan merasakan bagaimana kemudian kita menghasilkan proses pengkaderan itu. Kalau kita banyak menghindar dari tugas-tugas, banyak menghindar dari hal-hal yang kita rasa berat, maka saya kira kita tidak akan menjadi kader yang berkualitas. Justru dengan banyaknya tugas, baik tugas ringan ataupun tugas berat, apapun yang menghadang kita, berusaha kita hadapi, berusaha kita selesaikan, disitulah kemudian kita akan berhasil menjadi kader yang baik. Sebagaimana tadi Pak Nasir menyebut, yang namanya kader itu adalah menggembleng. Jadi sesungguhnya apa yang kita alami, apa yang kita terima itu adalah bagian dari menggembleng, sehingga kita menjadi semakin tajam, seperti itu. Saya kira demikian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kebaikan.